Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlil wafa. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah, anak-anakku yang semoga senantiasa Allah rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, sebuah nikmat yang luar biasa kita rasakan bersama Bapak Ibu sekalian di Jumat sore, di waktu yang di luar Ramadan saja sudah begitu utama, begitu istimewa. Terlebih hari ini kita merasakan Jumat sore ini di bulan Ramadan. Ditambah lagi suasana yang menambah keberkahan insya Allah dengan turunnya rintik hujan, mudah-mudahan menjadi tanda turunnya rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita syukuri bersama Bapak Ibu sekalian seluruh nikmat ini dengan kalimat tahmid alhamdulillahi robbil alamin. Karena segala amalan, segala amal soleh bahkan ibadah sekalipun jika tidak diiringi dengan rasa syukur, maka akan terputus amalan itu, tidak bisa bernilai ibadah. Maka mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita pada sore hari ini tidak sia-sia, menjadi pahala silaturahim, menjadi pahala thalabul ilmi, menjadi pahala berbuka puasa bersama, menjadi pahala kita saling berbagi untuk saudara-saudara kita. Insya Allah satu amalan ini berisikan banyak kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa menyemangati kita, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, salawat beriringkan salam, mari senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya tadi, jika amalan tidak kita iringi dengan rasa syukur, maka amalan akan sia-sia. Begitu pula diri kita. Kita ini kalau tidak dengan Rasulullah, kalau bukan karena Rasulullah, maka kita ini hanya sekumpulan manusia yang kelak akan menjadi bangkai saja. Kita ini kelak hanya sekumpulan manusia yang kelak akan menjadi mayat saja. Maka karena beliau Nabiullah Muhammad lah kita hari ini menjadi orang yang beriman. Kita sampai hidayah pada zaman kita hingga saat ini, sehingga mudah-mudahan kelak di kehidupan di kemudian hari setelah kematian kita bisa melanjutkan kehidupan yang abadi dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, di hari Jumat, di sore harinya, di majelis ilmu ini sudah luar biasa banyak keutamaan. Ditambah lagi hari ini kita bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Kalau yang berpuasanya mulai hari Rabu, kalau yang mulai hari Kamis 16 Ramadan. Berarti maghrib nanti insya Allah masuk malam 17 Ramadan. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan bahwasanya ilmu yang paling wajib kita pelajari itu adalah apa namanya anak-anak? Ilmul hal, pintar ya. Ilmul hal itu ilmu yang sesuai dengan kondisi kita. Ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang sedang kita butuhkan sesuai dengan keadaan kita. Di bulan Ramadan maka ilmu yang wajib kita pelajari ya ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah malam, ilmu tentang kemudian zakat fitrah dan lain sebagainya. Kalau kita ingin masuk di bulan Zulhijjah, ilmu yang wajib kita pelajari nggih tentang kurban dan lain sebagainya. Kita ingin berangkat umroh, berangkat haji, maka ilmu yang wajib kita pelajari ya ilmu tentang ibadah umroh ataupun haji. Hari ini kita berada di waktu yang mana seringkali kita peringati sebagai nuzulul Quran.
Maka yang wajib menjadi pelajaran bagi kita adalah ilmu tentang Al-Quran. Maka di sini kita hadir juga salah satu ikhtiar kita melakukan sebuah fardu, yaitu thalabul ilmi. Ilmu apa yang menjadi fardu hari ini? Maka ilmu tentang Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama mungkin seringkali menjadi pertanyaan, kenapa nuzulul Quran itu kita peringati 17 Ramadan? Loh Ustaz, padahal Quran juga disampaikan di dalam ayat Allah, firman Allah di dalam surah Al-Qadar, kita hafal semua insyaallah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yang seringkali kita mendengar pula dari para mubalik, Lailatul Qadar itu tiba atau ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti kira-kira yang betul mana ini Bapak Ibu sekalian? 17 Ramadan itu sudah masuk 10 hari terakhir atau belum? Berarti kalau kita bicara 10 hari terakhir kan tanggal 21 sampai tanggal 29 kurang lebih. Nah, ini mungkin kalau bagi kita orang awam tidak jadi masalah. Ini enaknya jadi awam. Nah, jadi orang yang alim seringkali kepikiran juga. Terus mana yang betul nuzulul Quran itu 17 Ramadan atau Lailatul Qadar yang di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nanti insya Allah menjadi salah satu pembahasan kita pula. Kita mulai dari pengertian Bapak Ibu sekalian dari sisi bahasa. Para ulama kiai Indonesia khususnya luar biasa bijak dan arif dalam mengambil istilah ini, nuzulul Quran, yang mana di dalam Al-Quran diisyaratkan dengan 3 kata. Kadang Allah menggunakan kalimat anzala yunzilu, ada Allah menggunakan kalimat nazzala yunazzilu, kadang menggunakan kalimat yang masih murninya yaitu nazala yanzilu. Ini 3 kata yang digunakan dalam kemudian mengisyaratkan tentang turunnya Quran, ada semua di dalam Al-Quran. Baik itu anzala yunzilu, masdarnya itu inzal, kemudian nazzala yunazzilu itu tanzil, kemudian nazala yanzilu itu nuzul. Nah, paling sering sebenarnya kalimat anzala yunzilu. Sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab yang paling tepat inzal, tapi kalau yang paham ini mungkin dari kalangan santri, kalimat inzal itu sudah identik dengan mungkin dalam bahasa fikih itu hal yang nyun sewu, agak kalau bahasanya khurujumani di dalam bahasa fikihnya. Jadi kurang tepat kalau digunakan untuk Al-Quran. Maka kiai-kiai Jawa khususnya itu menggunakan kalimat yang bijak yaitu nuzulul Quran. Sebenarnya secara makna sama tentang diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalimat Al-Quran itu sendiri itu berisikan makna yang luar biasa istimewa. Kita tahu dari kalimat qara'a yaqra'u yang artinya membaca, qira'atan bacaan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, suatu kalimat yang kemudian dilengkapi akhirnya dengan an, alif nun, itu kemudian namanya sighatul mubalaghah. Suatu yang kemudian dilebihkan, disempurnakan. Nah, misalnya fadilatun itu keutamaan fadlan, jadi hal yang sangat utama. Kemudian maghfirah, ampunan, ghufran itu menjadi ampunan yang sangat besar. Qiraatun itu adalah bacaan, Qur'anun itu maka bacaan yang sempurna. Fathun itu kemenangan, fathanun itu juga kemenangan yang sempurna. Nah, ini kalau kita lihat mungkin dalam bahasa Arab sering nanti kita temukan ada kata-kata yang diakhiri dengan alif nun seperti itu. Nah, termasuk mungkin Ramadan juga. Nah, ada kemudian Quran, maka tadi bacaan yang sempurna. Maka sebelum kita membahas tentang turunnya, maka kita ketahui dulu tentang Quran ini. Tidak ada Bapak Ibu sekalian bacaan yang kemudian begitu sempurnanya, memiliki makna yang luar biasa, memiliki pengaruh dalam setiap hati orang yang membacanya, bahkan begitu detail jumlah huruf, jumlah kata, jumlah juz dan suratnya yang kemudian melebihi Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri kalau kita ingin membedah dari sisi katanya, kalimat dunia dan akhirat itu jumlahnya seimbang. Kalimat kemudian maut dan hayah, hidup dan mati jumlahnya sama persis. Kalimat iman dengan al-kufru dengan iman jumlahnya juga sama persis. Al-malaikah dan syaitan jumlahnya sama persis dan lain sebagainya, menunjukkan begitu presisinya Al-Quran. Kalimat al-bahru dan al-barru, al-bahru itu artinya laut, itu 70 sekitar ada 71% di dalam Quran,
dan juga Al-Barru itu 29% di dalam Quran. Jadi ada sekitar 31 itu Al-Bahru, kemudian 14 itu Al-Barru, dijumlahkan 45, maka ternyata setelah diteliti lautan itu nggih 71% bumi ini lautan, air, dan 29%-nya adalah daratan. Ini diantara keistimewaan dan keajaiban mukjizat Al-Quran. Maka kembali lagi kenapa disebut sebagai Al-Quran, sebagai bacaan yang sempurna. Tidak ada yang kemudian bacaan lain yang sedetail itu, sampai jumlah kata, jumlah huruf. Ada kemudian jumlah juz kita tahu nggih 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat ada dalam Al-Quran, sekitar 77.000 kata, 320 ribuan huruf itu ada dalam Quran, dan semuanya mukjizat Bapak Ibu sekalian. Seluruhnya, setiap hurufnya adalah mukjizat. Maka tidak bisa kita asal mengubah kata, asal menghilangkan huruf dan lain sebagainya. Tidak ada bacaan yang kemudian bisa dihafalkan dari depan sampai belakang, belakang ke depan, dibolak-balik disebutkan ayatnya, anak-anak tahu apa sebelumnya dan setelahnya kecuali Al-Quran. Tidak ada bacaan yang kemudian begitu sempurnanya menggambarkan alam semesta ini. Bukan hanya dari sisi ilmunya saja, bahkan dari susunan letak huruf kalimatnya saja, itu semua tepat dengan kemudian setelah diteliti dengan penelitian modern. Tidak ada bacaan yang lebih sempurna dari Al-Quran, yang setiap kita membacanya siapapun itu dengan masalahnya masing-masing senantiasa menemukan solusinya dalam Quran. Yang mungkin sedang diuji dengan rezeki, ada solusinya dengan dalam Al-Quran. Yang lagi memiliki kekuasaan, ada panduannya dalam Al-Quran. Yang sedang kemudian menjalani rumah tangga, ada pedomannya dalam Al-Quran. Yang sedang mendidik anak, ada pedoman dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Quran ini adalah mukjizat yang abadi. Dan betapa bahagianya kita menjadi umat yang Allah pilih untuk menerima Al-Quran ini. Kami pernah ketika ngajar anak-anak itu tentang bab mukjizat. Ketika itu ceritanya, kalau kemarin-kemarin mungkin yang seringkali mengikuti kajian dengan rutin, kita membahas kisah-kisah Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa dengan berbagai mukjizatnya. Kayaknya itu keren-keren, sangar-sangar, wah luar biasa, tongkatnya jadi ular, tongkatnya bisa belah lautan, menghidupkan orang mati, dibakar tidak mempan dan sebagainya. Anak-anak ini karena anak-anak, tapi karena alimnya mereka juga bertanya, Ustadz kok Nabi kita mukjizatnya enggak yang sangar-sangar gitu? Kok enggak ada yang punya tongkat atau apa? Kok yang sangar-sangar itu yang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Nah, kemudian kami pertanyakan, sekarang coba, apa jadinya kalau misalkan mukjizat Nabi kita itu hanya tongkat tadi? Mohon maaf dengan kalimat hanya, karena nanti bandingannya Quran. Kita cuma bisa lihat hari ini misalkan sing utang, jawabannya cuma lihat tongkat ada di museum, apakah masih mukjizat? Yang kemudian lagi diuji dengan harta, apakah kemudian menemukan jawabannya dengan lihat tongkat saja yang hari ini mungkin ada di museum? Maka begitu hebatnya mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, karena sampai hari ini senantiasa bisa menjadi mukjizat, senantiasa masih menjadi solusi bagi kehidupan kita. Inilah satu-satunya mukjizat yang abadi, pesan langit yang Allah berikan untuk para penduduk bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke dalam makna Al-Quran tadi, maka Quran itu tadi secara makna dari sisi bahasanya saja adalah bacaan yang sempurna. Maka tidak ada bacaan yang jauh lebih sempurna dibandingkan Al-Quran. Bahkan ketika itu Allah turunkan di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat, yang menjadi keutamanya adalah sisi bahasa. Keutamaan manusia ketika itu adalah para pujangga-pujangga yang kemudian saling beradu syair, saling beradu puisi di tengah-tengah pasar setiap yaumul arubah, yaumul jum'ah. Puisi atau syair terbaik mereka tempel di dinding-dinding Ka'bah, namanya nanti mu'allaqat. Begitu Nabi Muhammad diutus dengan ayat pertama, runtuh semua syair yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab. Bahkan satu-satunya bacaan yang berani memberikan tantangan, dan sampai sekarang tantangan itu masih berlaku. Barang siapa yang kemudian ragu terhadap ayat Quran, datangkan saja satu surat, bahkan satu ayat yang bisa menandingi atau menyamai minimal seperti Quran. Sampai sekarang masih ada ayatnya, dan sampai sekarang belum ada yang bisa menggugurkan tantangan itu. Tidak ada bacaan lain Bapak Ibu sekalian yang seberani itu, sesempurna itu. Maka
Quran ini maka kita awali dengan perasaan yang bangga, istimewa, maka tentu turunnya pun dengan cara yang istimewa. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, apa terus bedanya antara yang 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar? Ngerti nggih? Seringkali jadi pertanyaan atau mungkin baru bertanya, oh iya baru kepikiran sekarang, enggak apa-apa, itu memang biarkan jadi masalahnya para ulama, tapi kita ngaji bareng-bareng biar kita tahu. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi tadi ada kalimat anzala, anzala itu artinya turun secara utuh. Sedangkan nazala, ini anak-anak juga alhamdulillah sudah belajar dalam ilmu shorof. Nazala itu ada harfuz ziyadah artinya litaksir, berkali-kali, banyak kali. Maka ketika Allah menggunakan kalimat anzala itu artinya diturunkan secara utuh. Quran itu full 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam satu waktu. Dan itu terjadi ketika malam Lailatul Qadar. Jadi ada satu periode Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran itu sudah utuh ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Nah, itu sebelum diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu sudah utuh di atas sana, di Baitul Izzah. Dan itu terjadi pada malam Al-Qadar itu yang kemudian diisyaratkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahkan dirincikan lagi dicarilah di malam-malam ganjilnya. Nah, itu peristiwa diturunkannya Al-Quran secara utuh, secara kemudian paripurna 30 juz, 6.236 ayat sempurna. Maka Quran itu bukan yang menyesuaikan manusia Bapak Ibu sekalian. Nanti memang ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu sebab diturunkannya Quran. Tapi bukan karena fulan, bukan karena itu Quran turun, tapi karena sudah ada ayatnya dulu Allah kemudian buatlah peristiwa itu. Allah kehendakilah kejadian itu supaya lebih kemudian bisa diterima oleh akal manusia. Jadi peristiwa turunnya Quran yang pertama yang kemudian kita cari di Lailatul Qadar dalam suratnya Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar adalah ketika Allah turunkan Quran secara utuh ke langit dunia. Nah, barulah kemudian ketika Allah turunkan secara berangsur-angsur nazzala atau nazala itu kepada Nabi Muhammad, itu surat pertama, ayat pertama surah Al-Alaq 1-5 yang kita kenal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kemudian ayat kelima, itulah yang kemudian terjadi pada 17 Ramadan. Jadi yang Lailatul Qadar itu adalah yang Allah turunkan secara utuh semuanya ke langit dunia, ke Baitul Izzah, dan kemudian yang di 17 Ramadan, walaupun nanti ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan 12 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Nah, termasuk yang menguatkan dalilnya di 17 Ramadan itu di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu mengutip dari surat tentang perang Badar. Nah, surat Al-A'raf ayat 41. Jadi disampaikan dalam surat Al-A'raf 41 itu bahwa turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan peristiwa perang Badar. Kami bacakan potongan ayatnya, surat Al-A'raf ayat 41. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kami turunkan Al-Quran itu kepada hamba kami, yaitu Muhammad ala abdina yaumal furqan, pada hari pembeda. Jadi perang Badar itu disebut sebagai Yaumal Furqan karena benar-benar ketika perang Badar itu hanya ada dua golongan. Kalau tidak mukmin ya kafir, kalau tidak kafir ya mukmin. Belum muncul golongan ketiga yaitu orang munafik, belum ada ketika perang Badar. Nanti baru muncul orang munafik di perang Uhud. Nah, ketika kita tahu ada yang kemudian provokasi kembali, ada yang diprovokasi turun melanggar perintah Nabi dan sebagainya, itulah orang-orang munafik. Ketika perang Badar belum ada golongan orang munafik. Nabi ketika itu pada tanggal 17 Ramadan, kalau Badarnya sudah jelas riwayatnya tanggalnya 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, pertama kali Nabi puasa. Masya Allah. Jadi kembali ya kita di syariat puasa itu Allah turunkan surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai 187 itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi syariat puasa itu baru Allah syariatkan setelah Nabi itu hijrah ke Madinah. Berarti selama di Mekah Nabi belum disyariatkan puasa.
Karena jangankan berpuasa, untuk menjaga keimanan saja, di sana kemudian untuk menjaga keimanan saja sudah luar biasa berat. Karena memang dalam kondisi yang kemudian di tengah-tengah kafir Quraisy, di tengah-tengah kemudian kekuatan yang luar biasa, maka untuk bisa beriman saja sudah hebat ketika itu. Maka tidak dibebani dengan banyak syariat. Ini menjadi hikmah pula bagi kita bahwasanya puasa itu baru Allah syariatkan bagi mereka yang memang sudah dalam kondisi tentram, aman, nyaman, kemudian memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah dalam mungkin fase yang seperti halnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Baru kemudian Rasul hijrah ke Madinah, awal-awal tahun disaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Tahun kedua baru membangun kekuatan, membangun kemudian ukhuwah di antara orang-orang beriman. Kemudian Allah perintahkan ketika itu puasa. Di bulan Sya'bannya Allah turunkan ayat tadi Al-Baqarah 183 menunjukkan bahwasanya ternyata di antara hikmah puasa itu memang supaya menyatukan hati orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Hikmah puasa itu yang di antara yang paling besar supaya senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa empati, rasa peduli sesama manusia. Kita jadi bisa merasakan bagaimana beratnya orang-orang yang kelaparan, bagaimana sulitnya orang-orang yang tidak punya makanan, bagaimana beratnya kehidupan mereka yang di bawah garis kemiskinan. Ternyata inilah rasanya lapar, inilah rasanya puasa, maka kemudian menumbuhkan kepekaan sosial, menumbuhkan kemudian empati dan sebagainya. Maka kenapa kemudian ketika Rasulullah sedang membangun persatuan di Madinah, ditambah lagi dengan syariat puasa, supaya tadi secara sistem, secara teknis Rasulullah menjalankan itu, hati setiap orang beriman pun sudah diasah dengan ibadah puasa. Maka kita lihat hari ini, pemandangan yang insya Allah kita rasakan bersama. Hari ini kita duduk bersama di majelis ini, tidak memandang siapa si kaya, siapa si miskin, siapa pejabat, siapa rakyat dan sebagainya. Duduk bersama, sama-sama lapar atau mboten kira-kira? Sama-sama lapar. Maka itulah manusia, siapapun itu memiliki kekuasaan sebesar apapun, harta sebanyak apapun, tidak makan pasti lapar. Puasa semuanya terasa lapar. Inilah di antara hikmah puasa. Maka Allah pun ketika kemudian mengkerdilkan sesembahannya orang-orang Nasrani, yaitu Yesus atau Al-Masih bin Maryam, hanya diambil satu kalimat, satu sifatnya dari manusia. Di dalam surah Al-Maidah 75 Allah Ta'ala berfirman, Mal Masihub nu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rasul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Wahai orang-orang Nasrani, Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam yang kamu sembah, kamu tuhankan, kamu kuduskan, kamu sucikan itu, dia itu hanyalah seorang rasul. Yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada rasul-rasul yang lain. Memang ibunya adalah seorang yang benar, yang mulia, yaitu Maryam. Dan Allah kemudian tutup ayat itu dengan kalimat yang kemudian seakan-akan remeh buat Allah itu. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua itu, Isa dan Bunda Maria yang kamu sucikan, kamu kuduskan, bahkan kamu sembah, kamu tuhankan itu, kana ya'kulani ta'am. Hanya dua manusia yang makan makanan. Mereka itu cuma manusia yang makan. Artinya apa? Manusia itu cuma diambil satu sifat ini sudah menunjukkan bukan Tuhan, bukan itu, mereka hamba. Sekuat-kuatnya Fir'aun gak makan ya lapar. Berarti kalau makan itu berarti butuh makan, butuh ada yang ngasih makan, butuh ada yang bikinkan makan. Tuhan kok butuh itu semua. Nah, maka itu bahasanya Allah itu sampai menjadikan kalimat makan ini bahkan memang menjadikan kalimat tauhid juga bagi kita. Kita puasa itu berarti menunjukkan kita itu hamba. Berarti menunjukkan kita itu manusia biasa yang kalau puasa sudah lemes semua, lapar semua. Kembali ke peristiwa nuzul Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi mengambil peristiwa perang Badar tadi, yang mana secara riwayat banyak kemudian sudah disepakati di tanggal 17 Ramadan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 41, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan kami turunkan Quran itu kepada hamba kami Muhammad itu seperti halnya terjadinya peristiwa yang mana menjadi pembeda antara kafir dan mukmin. Yaumal taqal jam'an, hari dipertemukannya dua pasukan. Dan betul-betul ini peristiwa peperangan yang paling dahsyat yang pernah dirasakan oleh Nabi. Walaupun skupnya mungkin ketika itu pasukan mukmin masih sedikit, 313 melawan pasukan kafir 1000. Berarti 3 kali lipatnya.
Secara nalar, logika, ilmu apapun, militer apapun tidak masuk akal kalau yang 313 bisa menang lawan 1000 dengan segala kelengkapan persenjataannya, modernnya persenjataan canggihnya mereka ketika itu melawan pasukan mukmin yang baru hijrah, meninggalkan semua yang dimilikinya dengan sisa-sisa tenaga ketika itu persediaan senjata ala kadarnya. Maka sampai-sampai Rasulullah pun ada satu sabda yang kemudian seperti halnya tantangannya Allah, jika engkau kalahkan pasukan ini, maka niscaya tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Karena sudah benar-benar habis-habisan, dibawa semua ketika itu orang yang beriman untuk berperang melawan orang Quraisy. Nah, maka disebutkan ini Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Artinya adalah hari pembeda, hari ditemukannya dua pasukan, dan tadi di awal wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Maka dari sini di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran disimpulkan bahwasanya dari dalil ini bahwasanya Quran ayat pertama Al-Alaq 1 sampai 5 ketika Nabi sedang di Gua Hira diturunkan lebih kuatnya di tanggal 17 Ramadan. Nah, maka yang kemudian seringkali masyarakat Indonesia peringati sebagai nuzulul Quran itu landasannya adalah ini. Sedangkan tadi yang Lailatul Qadar yang memang tidak ada yang tahu secara persis kapan waktunya, itu terjadinya turunnya Quran secara utuh dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dari sisi pengertian ya, dari sisi pengertian nuzulul Quran. Maka tadi kita tahu yang di awal makna nuzul Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, tidak ada yang kemudian lebih sempurna daripada bacaan itu dibandingkan Quran. Kemudian keistimewaan daripada turunnya, tepatnya tentang waktunya, ada kemudian ketika Lailatul Qadar dan juga ketika nuzulul Quran yang kita peringati hari ini insyaallah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, apa kemudian interaksi kita yang paling utama dengan Quran? Maka karena tadi dari sisi makna saja adalah bacaan, maka Quran itu baru menjadi mukjizat minimal ketika kita baca. Kalau hanya baru beli, dipajang, dirak, belum jadi mukjizat. Nah, minimal ketika kita baca. Dan itu ternyata ada interaksi kita yang paling ringan Bapak Ibu sekalian dengan Quran, dan yang paling mungkin kita lakukan, dan yang justru paling utama kita lakukan di bulan Ramadan ini. Memang banyak yang kemudian menjadikan Ramadan ini momentum kita menguatkan pemahaman kita dengan Al-Quran. Itu sangat baik. Menguatkan hafalan kita dengan Al-Quran itu sangat baik. Ada juga yang menjadikan momentum Ramadan ini melatih kita membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan kita dengan Al-Quran, dan ternyata para ulama terdahulu seringkali melakukan yang ketiga ini. Justru Ramadan ini menjadikan momentum mereka memperbanyak diri dengan bacaan Al-Quran, dan ini insya Allah bisa kita tiru Bapak Ibu sekalian. Karena insya Allah kalau membaca itu kan kita insya Allah bisa semuanya. Terus bagaimana kalau kami yang belum bisa? Tenang, nanti ada dalilnya juga, ada balasan khususnya pula. Maka insya Allah setelah ini kita akan sama-sama setelah tadi membahas tentang kaifiyatu nuzul Quran, mata nuzul Quran, tentang bagaimana dan kapan turunnya Al-Quran. Kemudian yang lebih penting kita bahas hari ini adalah kemudian tentang apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran. Dan tadi kita simpulkan interaksi kita dengan Al-Quran yang paling utama di bulan utama ini adalah dengan membacanya, tilawatul Quran. Dan insya Allah akan kami kemukakan beberapa ayat hadis yang kemudian menyampaikan tentang keutamaan fadilah tilawatul Quran. Kami ambil Bapak Ibu sekalian dari ayat Al-Quran terlebih dahulu dalam surat Fatir ayat ke-29 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, jadi nanti ada kalimat qara'a, iqra itu membaca tapi lebih umum sifatnya, membaca suasana, membaca keadaan, membaca masalah dan sebagainya. Kalau yang kemudian membaca secara spesifik, membaca teks atau naskah, seringkali dalam Quran disampaikan dengan kalimat talayatlu atau tilawah. Innalladzina yatluna kitaballah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 ini, dan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitaballah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menafkahkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ada berapa amalan tadi Bapak Ibu sekalian? Ada 3.
mereka yang bertilawah membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan apa yang telah Allah rizkikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita bedah satu persatu, membaca Al-Quran terlebih dahulu. Dan ternyata membaca Al-Quran ini bukan hanya dilakukan oleh yang bisa dilakukan oleh mereka yang sudah lancar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang misalkan masih terbata-bata, Rasulullah sudah berikan kabar gembira yang kemudian memotivasi kita untuk tidak lepas dari Quran. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang beriman yang membaca Quran dan dia pandai dalam membacanya, mahirun bihi, dia lancar, dia fasih membacanya, dia bisa tartil bahkan indah suaranya, huwa ma'as safaratil kiramil bararah. Apa balasannya? Dia dibersamai oleh malaikat namanya malaikat safaroh. Jadi ada satu malaikat itu namanya malaikat safaratul kiramil bararah, itu tugasnya senantiasa membersamai para penuntut ilmu, menaungi majelis-majelis ilmu, termasuk tugas khususnya membersamai para pembaca Quran yang tadi sudah mahir, sudah lancar, sudah baik bacaannya. Kemudian bagaimana yang belum lancar? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Dan kata Rasulullah, dan barang siapa yang membaca Quran sedangkan dia yatata'ta, dia masih terbata-bata di dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dia begitu kesulitan dalam membacanya, maka lahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Satu pahala membaca Qur'annya, yang kedua pahala melawan kesulitannya, pahala menahan dari keterbataannya, pahala menahan kemudian kesulitan yang dialaminya. Ada 2 pahala yang ia dapatkan sekaligus dalam setiap usahanya membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu pahala membaca Al-Qurannya. Lantas Bapak Ibu sekalian, apa pahala membaca Al-Quran? Tadi kita membahas hadis-hadis ini masih bersumber dari surat Fatir. Kenapa? Nanti yatluna kitab Allah itu menjadi tijaratan lan tabur, menjadi perniagaan, perdagangan yang tidak ada ruginya. Yang pertama ternyata mau lancar tidak lancar tetap tidak ada yang rugi. Yang lancar dibersamai malaikat, dan diriwayatkan kebersamaan bersama malaikat itu berupa nanti dimintakan magfirah, ampunan oleh Allah, dapat syafaat nanti di yaumul qiyamah, diijabah doa-doanya. Itu diantara kemudian riwayatnya para ulama tentang dinaungi sayap malaikat, dibersamai malaikat itu maknanya Allah, malaikat mintakan ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni mereka yang di bawah naungan sayapku ini. Yang kedua diaminkan doanya oleh para malaikat, dan yang ketiga mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir kelak. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang tidak lancar pun juga tidak rugi. Ternyata dapat 2 pahalanya. Menahan kesulitannya saja, terbata-batanya saja, itu sudah ada pahalanya. Yang kedua dalam membaca ayat, setiap ayat nanti setiap hurufnya juga berisikan pahala. Maka selanjutnya apakah pahala dalam membaca Al-Quran? Kembali lagi dalam sumber yang kita ambil yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 pahala itu berisikan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi pahala Quran ini umum, bukan hanya bagi yang lancar saja. Yang tidak lancar pun dapat pahala ini. Man qara'a harfan min kitabillah, yang membaca 1 huruf dari Quran dapat 1 pahala, dan 1 pahala itu berisikan 10 kebaikan. Dan bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi baca alif saja dapat 1, lam dapat 1, mim dapat 1, berarti baca alif lam mim dapat 3 pahala, berarti 30 kebaikan. Kita hitung Bapak Ibu sekalian, hari ini bisa datang ke sini lancar 1 kebaikan. Mau pas kehujanan delalah bawa mantol 1 kebaikan lagi. Dapat sini ketemu saudara, ketemu teman lama bahkan 1 kebaikan lagi. Ternyata nanti setelah ini buka bersama sudah ada yang nyiapkan 1 kebaikan lagi.
Bukannya buka puasa, oh ternyata bisa makan bareng-bareng saudara-saudara beriman kita, satu kebaikan lagi. Jamaah tidak ketinggalan, satu kebaikan lagi. Pulang sampai rumah ketemu anak istri, ketemu kemudian pasangan yang menyenangkan, satu kebaikan lagi. Anaknya nurut manut, sudah satu kebaikan lagi. Itu gara-gara baca alif, lam, mim. Lancar tidak lancar dapat pahala ini. Dan indahnya Rasulullah mengambil contoh itu alif lam mim. Kira-kira panjenengan semuanya tahu artinya alif lam mim apa mboten? Tidak ada yang tahu. Jangankan kita, orang Arab saja tidak tahu artinya alif lam mim. Di dalam kitab terjemahnya orang Arab enggak ada terjemahnya juga mereka itu. La yadri ma'nahu illallah. Artinya tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Artinya apa? Untuk mendapatkan pahala itu tidak harus tahu artinya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah saja mengambil contoh ayat yang kita sama-sama tidak tahu maknanya. Maka di bulan Ramadan ini sudahlah kemudian ditambah lagi dilipat gandakan pahalanya. Maka begitu istimewa kalau kita tidak begitu, kemudian sayang sekali. Begitu sia-sia kalau tidak menjadikan bulan Ramadan ini bulan kita interaksi dengan Quran. Memperbanyak bacaan, minimal kita mulai dari bacaan dulu. Bacaan Quran kita dengan Al-Quran. Ustaz, nanti kalau kita tidak paham artinya bagaimana? Kita coba kita mulai baca. Karena nanti setelah dibaca Quran itu jadi mukjizat. Tadi Quran kalau belum dibaca belum jadi mukjizat, baru jadi pajangan saja. Kalau sudah dibaca jadi mukjizat. Nah, mukjizat Al-Quran salah satunya nanti dia ada namanya lahu athar fi qulubis samiin. Ada pengaruh pasti di dalam setiap hati orang membaca atau mendengarnya. Lagi baca, dilala pas mata kita ngelirik ke kanan, lihat terjemahnya lah kok pas dengan masalah kehidupan kita. Lagi urusan jodoh lah kok pas ayat tentang jodoh. Lagi urusan rizki lah kok pas ayat tentang rizki. Itulah hidayah, itulah mukjizat Al-Quran. Nah, di dalam setiap huruf ada kebaikannya, satu kebaikan berisikan 10 kebaikan. Ditambah lagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali amalan apa yang sekiranya paling istimewa, paling utama bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu tilawatul Quran. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib sampai menyampaikan puasa ini, sampai Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan itu supaya kita punya waktu yang khusus, yang fokus dengan Quran. Kalau di bulan Ramadan mungkin masih kepikir makan, masih kepikir cari makan, masak dan sebagainya. Kenapa kemudian Allah syariatkan puasa di bulan Quran di bulan Ramadan? Supaya kita sudah tidak terdistraksi lagi, tidak terganggu lagi dengan urusan-urusan duniawi, sudah fokus dengan Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak ini sudah praktek, ya Mas ya. Ada sudah khatam 1 kali angkat tangan. Kayaknya sudah semua kok satu. Sudah 3 kali angkat tangan yang tinggi coba. Biar kita lihat kita sudah praktek insya Allah. Yang sudah 3 kali angkat tangan coba. 3 kali itu berarti sekarang hari ke-17, 5 hari sekali khatam, okay? Angkat tangan yang sudah 3 kali ada? Ada, Ustaz tahu kok, mana? Malu ini, malu. Mana Mas Ihsan, mana Mas Ihsan? Mana Isun? Oh, udah berapa kali Mas Ihsan? 6, 4, udah 4 kali alhamdulillah. Insya Allah ada pahala kita mengalir di situ Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mas siapa lagi nih? Mas Hamzah, sudah berapa kali? Mana Mas Hamzah? Ada Mas Hamzah? Mana Mas Hamzah? Oh, di dapur atau mana? Mana Mas Hamzah? Ah itu malu-malu. Berapa kali Mas Hamzah? Berapa? 2 kali. Alhamdulillah. Berarti seminggu sekali hatam ya. Insya Allah pahala kita ikut mengalir Bapak Ibu sekalian di sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tadi sampai Imam Ali bin Abi Thalib pun mengatakan bahkan kita disyariatkan puasa itu supaya kemudian menunjang kebutuhan kita dengan Quran, mensupport interaksi kita dengan Al-Quran. Maka kembali ke ayat tadi surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballah, mereka yang kemudian membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, dan insya Allah kita praktekkan juga sama-sama di bulan Ramadan ini. Jumlah kuantitas sholat kita lebih banyak insya Allah dibanding bulan-bulan lainnya. Ada sholat malam, ada sholat tarawih, ada sholat duha, ada sholat witir. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dan indahnya di sini Allah itu menggunakan kalimat infak itu dengan konsep apa yang Allah rizkikan kepada mereka.
Allah ada yang rizkikan kepadanya harta, maka infaknya infak harta. Ada yang Allah rizkikan kepadanya ilmu, maka infaknya infak ilmu. Ada yang Allah rizkikan kepadanya waktu, maka infaknya infak waktu. Anak-anak ini waktunya masih panjang, maka infaknya thalabul ilmi. Ada Allah rizkikan tenaga, maka infaknya dengan infak tenaga. Maka apa kata Allah yang melakukan 3 amalan tadi, dan infak ini tadi dilengkapi dengan sirran wa alaniyatan. Baik itu dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Boleh semua kalau dalam urusan infak. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Coba digaransi oleh zat yang maha menepati janji, ada sebuah perdagangan, sebuah bisnis, sebuah usaha yang tidak bakal rugi, mesti untung. Nah, kita kalau ada menjanjikan mentor-mentor terkenal mungkin percaya hari ini, tapi Allah malah nggak percaya. Bagaimana nih keimanan kita? Pada Allah sendiri menyampaikan, yarjuna tijaratan lan tabur, ada perniagaan yang tidak akan ada ruginya. Apa itu? Ketika kita bertransaksi dengan Allah, ketika berniaga dengan Allah dalam 3 urusan ini, Quran, sholat, dan infak. Dengan Quran tadi ternyata yang lancar tidak lancar, bisa tidak bisa, sudah fasih atau terbata-bata, semuanya ada kebaikan di dalamnya. Dengan ibadah sholat, dengan banyak keutamaan sholat yang sudah kita tahu, itu menjadi kunci setiap amalan. Dengan infak ternyata baik itu dalam keadaan sempit ataupun luang, mau dalam keadaan kita sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, semuanya kemudian berisikan kebaikan, ada balasan, tidak ada yang kemudian menjadi rugi dalam apa yang kita keluarkan. Allah yang menggaransi, Allah yang menjamin sendiri di dalam ayatnya, yarjuna tijaratan lan tabur. Liwafiyahum ujurahum, dalam lanjutannya liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Mereka yang nanti melakukan 3 amalan tadi, mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita dengar mungkin kalimat perniagaan kayak biasa saja. Dulu zaman sahabat tuh karena memang basicnya pedagang, Abu Bakar itu pedagang, Utsman pedagang. Itu ketika mendengar kalimat perniagaan justru khawatir. Wah, kalau urusan dagang, kalau kita pedagang ini kan pasti yang dijual barang yang rusak atau yang baik, kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kita kan pasti kalau pengen jualan, yang kita jual barang yang bagus, supaya laku, supaya laris, supaya ada orang yang membeli. Nah sekarang sudah tahu yang akan membeli itu Allah. Maka Abu Bakar dulu khawatir, wah bagaimana kalau ibadah saya ini kacau, kalau ibadah saya ini enggak aturan, kalau ibadah saya ini enggak baik, enggak diterima. Itu sekelas Abu Bakar khawatir seperti itu, apalagi kita harusnya yang lebih khawatir lagi. Berarti kan kalau perniagaan yang kita hidangkan, yang kita jual, yang kita siapkan adalah yang terbaik dari yang kita miliki. Nah ini kemudian Allah akan membelinya dengan suatu yang tidak akan pernah merugikan. Apa itu? Liwafiyahum ujurahum. Allah akan tepatkan balasan bagi mereka, dipreskan, dipaskan balasan bagi mereka, tidak akan kekurangan sedikit pun, bahkan wa yazidahum min fadlihi, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan luberkan, Allah akan limpahkan dari keutamaannya. Nah, kalau hanya ajrun saja itu balasan pas. Kalau sudah fadlun itu berarti keutamaan, dilebihkan, dikasih tip. Tadi apalagi sudah fadlan, sudah penuh kesempurnaan. Nah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya itu Allah Maha Pengampun. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka kembali ke topik pembahasan kita pada sore hari yang berbahagia ini, yaitu tentang Al-Quran. Bahwasanya interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Quran tidak akan pernah merugikan diri kita. Digaransi, dijamin oleh Allah senantiasa memberikan keuntungan yang banyak, bahkan berlimpah. Maka tadi di bulan yang penuh keutamaan keistimewaan ini, interaksi kita yang terbaik dengan Al-Quran adalah memperbanyak membacanya. Syukur-syukur kita masih punya waktu menghafalnya, masih punya tenaga untuk memahami, menghayatinya, masih punya kemudian kesempatan untuk mengkaji, mendalami tafsirnya dan sebagainya. Tapi minimal kita mulai dari membacanya lebih dulu, Bapak Ibu sekalian. Seperti dulu para ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Maliki dulu gurunya, itu kalau di luar Ramadan biasa ada majelis-majelis ilmu, majelis hadis dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan bahkan beliau sampai meliburkan majelis-majelisnya itu untuk supaya bisa fokus membaca Quran saja. Ini kita mengambil contoh ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i itu ketika Ramadan itu
bisa khatam 60 kali. Berarti satu hari berapa 2 kali. Dan itu diriwayatkan khatamnya di dalam sholatnya. Jadi mungkin sholat duha itu khatam sekali, sholat malam khatam sekali. Ya. Itu kita gak usah mikir gimana caranya, nggak nyandak mungkin. Karena memang kalau kita pikir-pikir secara logika kayaknya enggak masuk akal, tapi itu semua terjawab coba. Umur-umurnya ulama terdahulu itu pendek-pendek Bapak Ibu sekalian. Imam Syafi'i itu hanya sampai sekitar 40-an tahun gitu kalau enggak salah. Tapi karyanya itu luar biasa banyak, tebal, tersebar di mana-mana hingga sampai zaman kita saat ini. Kalau dipikir-pikir, andaikan seluruh usianya dari mulai brojol lahir gitu, langsung nulis sampai wafatnya, itu enggak cukup kalau dengan hitungan kita manusia hari ini. Itu untuk karyanya saja. Tapi kok ada karya itu, terbukti ada, nyata. Artinya berarti mungkin keberkahan waktu ketika itu berbeda dengan zaman kita sekarang. Dan kita rasakan kita memang sudah di penghujung zaman yang mana memang menjadi salah satu isyaratnya waktu itu semakin singkat. Kalau dulu kok ulama terdahulu bisa khatam sehari 2 kali, kita 1 bulan sekali aja nggak mesti. Nah, kita ngajinya sambil kadang main HP, kadang sambil ngobrol, kadang ada ngantuknya, ya pantas mungkin seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi selain Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Hambali itu biasanya 1 kali hatam 7 hari, 1 pekan 1 kali hatam. Itu Imam Hambali kalau di hari lainnya. Ketika Ramadan pernah sekali beliau kemudian 1 hari 7 kali hatam. Nah, sama, kalau dipikir mungkin kita nggak kuat mikirnya. Tapi tadi jadi contoh betapa ulama-ulama itu memang menjadikan bacaan Al-Quran itu menjadi prioritas ketika Ramadan. Maka minimal bagi diri kita itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kita istimewakan di bulan Ramadan itu memang kita prioritaskan. Minimal khatam sekali di bulan Ramadan, berarti 1 hari 1 juz. Habis taraweh, darus bareng-bareng di kampungnya, tidak mau pulang sebelum 1 juz. Nah, minimal kita punya ada perasaan seperti itu. Sudah lumayan lancar ditambah 1 hari 2 juz. Nah, dan seterusnya, alhamdulillah tadi seperti anak-anak ada 4 kali khatam. Berarti kalau sekarang itu 16 Ramadan, berarti 4 hari sekali khatamnya insya Allah. Ya, dan itu kalau kita ikut membantu, mendoakan, insya Allah mengalir juga pahala kita dalam setiap hurufnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di dalam fadilah tilawatul Quran. Tadi kalau di dalam membacanya sudah kami sampaikan terkait pahalanya, kemudian tidak ada yang rugi di dalam membaca Al-Quran. Sekarang kami ambilkan pula hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tilawatul Quran. Rasulullah SAW memberikan permisalan Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Beliau bagi menjadi 4 permisalan. Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Quran mathalul atrujah. Orang yang beriman, orang mukmin yang mereka membaca Al-Quran mathalul atrujah, maka dipermisalkan seperti atrujah itu seperti buah jeruk. Rihuha thayyib, baunya itu harum, wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga manis. Ini permisalan orang beriman yang sedang membaca Al-Quran. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, dan permisalan orang beriman yang tidak baca Quran. Bukan berarti ada orang beriman terus gak pernah baca Quran, tidak. Ketika sedang tidak baca Quran, mungkin sedang mencari nafkah, diniatkan mencari nafkahnya itu ibadah, mungkin sedang disibukkan dengan urusan ibadah yang lain, diniatkan pula untuk ibadah. Maka ketika dalam kondisi tidak membaca Quran, orang beriman itu mathalut tamrah, seperti ibaratnya buah kurma. Lari halaha wa ta'muha khulwun. Buah kurma itu tidak berbau, tidak ada baunya, tapi ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Itu permisal orang beriman. Jadi bacaan Quran orang beriman itu seperti bahasa anak sekarang aura gitu ya. Harumnya itu, tadi baunya itu harum, rasanya manis. Kalau sedang tidak membaca Quran, tidak berbau, tapi tetap di dalam hati ada keimanan tadi, maka tetap manis rasanya. Wa mathalul munafik, dan permisalan orang munafik alladzi yaqra'ul Quran, yang membaca Quran. Ada tidak orang munafik yang baca Quran? Ya banyak juga. Entah itu karena ingin dipuji, entah karena ikut-ikutan, atau bahkan ingin sekedar mencari kekurangan dari Quran itu sendiri, pengen mengkritik, pengen menjatuhkan dan lain sebagainya. Mathalur raihanah, mereka dipermisalkan seperti halnya kemangi, mungkin seperti kemangi gitu. Rihuha thayyib, baunya wangi, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafik
sudah munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, enggak baca Quran. Kama thalil handhalah, maka ia ibarat handhalah itu seperti apa ya? Seperti pare. Laisa laha rihun, tidak berbau, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Nah, ini diantara keutamaan orang-orang yang baca Quran, permisalan-permisalan yang Rasulullah sampaikan. Dan kita tahu kalau orang munafik itu tentu kalau baca Quran tidak banyak. Tidak mungkin orang munafik itu kok yang satu hari khatam, sehari 2 kali kayak Imam Syafi'i. Tidak mungkin orang munafik. Jelas sekali Rasulullah sampaikan di dalam ayatnya, la yadhkurunallah illa qalilan. Orang munafik itu tidak bakal mengingat Allah kecuali cuman sedikit. Ya, tadi paling bacanya cuman ikut-ikutan, hanya ingin dipuji, hanya karena tidak enak, atau bahkan hanya ingin cari-cari kekurangan. La yadhkurunallah illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian di antara fadilah yang lain yang Allah kemudian Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu Allah nanti menjadikan Quran ini bisa menjadi syafaat di akhirat. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Di dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab. Allah akan terus mengangkat setiap ayat yang kita baca itu nanti menjadi tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan yang terus menaikkan derajat kita di akhirat. Semakin banyak yang kita baca semakin terus meningkatkan derajat kita di akhirat. Dan di dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti Quran nanti datang di hari kiamat itu bersaksi bagi setiap yang menjaganya, membacanya, kemudian memeliharanya, bahkan menghidupkan dalam prakteknya, dalam kesehariannya. Di yaumul qiyamah dia akan datang syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi para ahlinya, para pembacanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara syafaat itu nanti satu-satunya yang nanti bisa kita harapkan ketika ada hari sudah kita tidak punya amalan lagi. Kita hari ini masih bisa pede dengan amalan kita kadang-kadang. Kata hari ini kadang-kadang masih bisa kemudian yakin dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah sudah soleh, sudah baik, insya Allah husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Tapi nanti ada satu masa, ada satu waktu, ada kehidupan yang sudah tidak ada amalan lagi. Hari ini amalan tanpa hisab, besok hanya hisab saja tanpa amalan. Tapi ada satu harapan Bapak Ibu, namanya syafaat. Nah syafaat ini salah satunya bisa kita dapatkan lewat Al-Quran. Yang kita kenal mungkin syafaat lewat Nabiullah Muhammad SAW. Kita tetap yakini syafaat itu artinya asyaf'u itu artinya ngepaskan, ngepaski. Itu asyaf'u secara bahasa. Kurang dikit nih masuk surga dipaski, itu namanya syafaat. Cuman dikit nih dosa diampuni, itu namanya syafaat. Syaratnya 2. Yang pertama Allah itu memberikan izin kepada yang memberikan syafaat. Yang kedua Allah memberikan ridho kepada yang mau diberi syafaat. Tetap syafaat itu datangnya dari Allah. Mencukupkan sesuatu itu tadi tetap datangnya dari Allah, tetapi bisa lewat 2 perantara, bukan 2 perantara, 2 syaratnya, yaitu yang pertama ada izin Allah kepada si pemberi syafaat, yang kedua ada ridho Allah kepada yang akan diberikan syafaat. Nah, yang kita kenal mungkin selama ini lewat Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang syafaatul udzma, syafaat yang paling besar nanti. Mengapa? Ada alasannya. Yang kedua, yaitu yang besar pula itu lewat Al-Quran. Mereka nantinya Quran itu akan datang kepada mereka yang senantiasa membacanya di dunia, menjaganya, menghafalkannya, melestarikannya, bahkan kemudian menghidupkannya dalam kehidupannya. Maka akan menjadi syafi'an li ashabihi. Benar-benar Bapak Ibu sekalian, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat itu kita bayangkan sudah tidak ada lagi kita itu bisa berharap pada siapapun. Yauma fa idza ja'atis shakhah. Ketika shakhah, suara yang mengguncang itu memekakkan telinga. Ketika trompet yang kedua itu dibunyikan, maka bangkit semua manusia. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu di dalam surah Abasa itu nggih. Pada hari itu orang-orang lari meninggalkan akhihi, saudaranya, kawan-kawannya, teman-temannya sekarang akrab, main bareng di dunia, saling bersaudara di dunia. Begitu kita cintai di dunia, besok ketika hari kebangkitan, yauma yafirul mar'u min akhihi, semuanya lari meninggalkan saudara-saudaranya, keluarganya.
Bukan hanya saudaranya, yang lebih kita cintai lagi tingkatannya lebih tinggi. Wa ummihi wa abih, bahkan meninggalkan ibundanya dan ayahnya. Itu kan lebih kita cintai lagi daripada saudara-saudara kita. Besok ketika manusia dibangkitkan di yaumul akhir, di padang mahsyar, ditinggalkan ibu dan ayahnya karena sudah semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan yang paling kita cintai di dunia, wa sahibatihi wa bani, bahkan pasangan-pasangannya, suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, bahkan anak-anaknya. Yang mungkin kalau kita bicara cinta itu, yang paling besar di dunia mungkin cinta kita kepada anak. Kemudian cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada ayah dan ibu kita, cinta kita kepada saudara. Itu besok ketika dibangkitkan di yaumul akhir, sudah tidak ada pikiran kita untuk kepada tadi yang kita cintai di dunia. Semuanya likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk apa? Sibuk beramalkah? Tidak, sudah tidak bisa beramal lagi. Sibuk apa? Sibuk mencari pertolongan, sibuk mencari syafaat. Datang ke Nabi Adam, kemudian semua Nabi datang mengatakan nafsi, nafsi. Kalaupun aku bisa mengasih syafaat, maka akan aku gunakan untuk diriku sendiri. Karena aku juga butuh syafaat, kata Nabi Adam. Coba datang ke Nuh, dia juga nenek moyangnya manusia. Tadi Nabi Adam didatangi karena engkau kan nenek moyang kami, wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Aku tidak punya syafaat, kalaupun aku punya akan aku gunakan untuk diriku sendiri. Karena Nabi saja butuh syafaat ketika itu. Datanglah kepada Nuh, dia Rasul pertama, dia juga nenek moyangnya manusia. Datang kepada Nabi Nuh, sama jawabannya, nafsi, nafsi. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, dia Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia Abul Anbiya, beliau ini ayahnya para nabi. Datang ke Nabi Ibrahim dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Kalaupun aku bisa memberi syafaat, aku gunakan untuk diriku sendiri, karena aku juga butuh syafaat. Datanglah kepada Nabi Musa, beliau ini kalimullah, yang pernah berbincang langsung dengan Allah. Datang kepada Nabi Musa, dijawab dengan jawaban yang sama. Nabi Musa menyampaikan datang kepada Nabi Isa, yang sejak kecilnya, sejak dalam rahimnya saja sudah menjadi Rasul. Datang kepada Nabi Isa, dijawab dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Aku ini kalau punya syafaat, juga akan aku gunakan untuk diriku sendiri. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad. Dicarilah Nabi Muhammad itu, didapati ada seorang manusia sedang tersungkur sujud dengan sujud yang amat lama ketika itu di padang mahsyar. Kemudian didatangi, sedang berdoa ketika itu, ya Allah, aku tidak akan pernah mengangkat sujudku ini sebelum engkau memberikan syafaat bagi umatku. Lantas kenapa masih bisa dikabulkan satu doa dari baginda Nabi Muhammad SAW ini? Karena ternyata padahal waktu itu sudah tidak ada lagi doa, sudah tidak berguna lagi amalan, sudah tidak berguna lagi seluruh doa. Tapi tinggal satu doa ini yang masih berguna. Doanya Nabiullah Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena kata Nabi SAW, likulli rasulin da'watun mustajabun. Likulli rasulin da'watun mustajabatun fa tu'jila kulli rasulin fid dunya. Setiap Nabi dan Rasul itu memiliki satu doa yang pasti mustajab. Dan seluruh Nabi dan Rasul sebelumku, kata Rasulullah, sudah menggunakannya, sudah menyegerakannya digunakan di dunia. Ibaratnya ada satu doa ini pasti mustajab, golden ticket gitu ya. Punya satu tiket doa, tiket emas, pasti apapun yang diminta pasti Allah beri. Dan diberinya dengan kadar yang paling tinggi. Nabi Sulaiman minta harta kekuasaan, diberikan harta yang tidak ada menandinginya hingga saat ini. Kebanyakan Nabi dan Rasul meminta azab. Ketika sudah di titik mungkin kritis dalam dakwahnya, meminta ditimpakan azab kepada kaumnya, maka azabnya pun tidak main-main. Diberikan banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dibalikkan bumi itu ke atas, dilemparkan dari atas kembali ke bawah, dikirimkan petir yang menggelegar, angin topan yang kemudian menghapuskan semuanya. Sekali doa itu digunakan, maka tidak main-main Allah berikan. Tapi nggih, digunakan di dunia ya batasnya batas dunia. Mau apapun, sedahsyat apapun itu ya tetap batasnya batas dunia. Rasulullah punya sama doa ini. Dan hebatnya selama di dunia Rasulullah tidak mau pakai doa ini. Pernah satu waktu bukan Rasulullah yang mau menggunakan. Bahkan para malaikat ketika itu sudah tidak tega. Ketika Rasulullah itu sedang masa sedih ketika itu dakwah di Mekah, baru ditinggal wafat oleh istri tercinta dan pamannya Khadijah dan Abu Thalib. Mulai hilang banyak dukungan di Mekah, mulai orang-orang kafir Quraisy ketika itu berani mengganggu secara lebih
kejam ketika itu kepada Nabi. Nabi tidak kemudian menyerah, bahkan memintakan azab, tidak. Nabi mencoba strategi baru, pergi ke Taif. Pergi ke Taif berharap di sana mendapatkan pengikut yang lebih setia, mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. Tapi ternyata ketika sampai Taif, gangguannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian, lebih kejam lagi. Di Mekah orang masih menahan diri karena mau bagaimanapun Muhammad ini tetap keluarga kita, tetap masih suku kita, tetap baninya kita. Nah, ketika ke Taif, ini siapa? Dari suku mana? Orang baru datang-datang kok menghina sesembahan kita. Wah, dikejar-kejar, dilempari dengan batu, diubar-ubar ketika itu. Sampai kemudian Nabi bersembunyi ke kebun kurma ketika itu. Sampai beliau berdarah-darah. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung Taif ketika itu turun, tidak tega lihat Nabi Allah disakiti seperti itu. Sampai mengatakan, wahai Muhammad, gunakan satu doamu itu. Karena melihat nabi-nabi sebelumnya kan ketika sudah di titik kritis, kemudian minta diazab betul. Sampai kemudian para malaikat ini kita lihat, malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya kemudian kehendak, tapi lihat Nabi Allah sampai begitu kesakitannya muncul rasa memang tidak tega. Berarti saking parahnya gitu kondisinya Nabi. Berarti Nabi itu nggih seperti itu manusia biasa. Hari ini ada yang aku dibacok tidak mampan itu ngalah-ngalahin Nabi berarti. Nabi saja berdarah juga. Sampai kemudian wahai Nabi Allah, kalau engkau tidak kuat berdoa, maka angkat saja tanganmu. Dengan mengangkat tanganmu maka itu jadi isyarat engkau sudah menggunakan dakwatun mustajabah tadi. Satu doa yang pasti Allah ijabah, maka niscaya akan kami angkat gunung Taif ini, akan kami timpakan kepada para penduduknya. Saking sudah jengkelnya itu, malaikat saja jengkel sampai jengkel. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab dengan jawabannya indah sekali Bapak Ibu sekalian. Terekam dalam hadisnya. Kalau dijawab intinya tidak, karena mungkin mereka hanya kaum la yaqilun, mereka hanya kaum yang belum mengerti, kelak dari mereka akan lahir anak keturunannya, cucu-cucunya akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Dan ternyata betul. Tapi yang lebih menarik lagi kalimat setelah itu. Ya Rob, kita dijawab di hadapan malaikat, ya Rob, ila man takiluni, am ila ba'idin tu'dini, am ila qaribin tu'limuni, wa ana radin ma lam taghdab alayya. Ya Rob, ya Allah, ya Rabbul Alamin, ila man takiluni, setelah dari Taif ini, setelah aku di Mekah tidak diterima, di Taif disiksa, dikejar-kejar demikian rupa, maka setelah ini engkau akan perjalankan aku kemana lagi? Ila man takiluni, akan engkau pertemukan dengan siapa lagi aku setelah ini? Am ila qaribin tu'dini, apakah ke tempat yang dekat tapi aku kembali dicela, disakiti? Atau am ila ba'idin tu'limuni, atau ke tempat yang jauh tapi aku kembali disiksa, disakiti? Ana radin, apa kata Rasul? Aku ridho ya Allah, malam taghdab alayya, selama engkau tidak murka kepadaku. Masya Allah. Beliau tahan rasa sakitnya, beliau tidak mau gunakan satu doa tadi demi siapa? Demi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ditahan terus sampai akhir kehidupannya. Maka beliau tahu cerdasnya beliau ini, mau minta apapun di dunia ini tetap ada batasan dunia. Mau minta kekuasaan, harta tetap sebanyak-banyaknya ya dunia. Mau minta azab ya sepedih-pedihnya siksa, tetap siksa dunia. Maka nanti Rasul minta ketika tidak ada lagi batasan, yaitu di yaumul akhir, di hari kemudian, hal hayatu ba'dal maut, di dalam kehidupan setelah kematian, itulah beliau meminta, ya Allah syafi'an, ya Allah berilah syafaat bagi umatku. Maka syafaatnya tiada batasnya. Dari mulai padang mahsyar beliau sudah bisa memberi syafaat. Setelah padang mahsyar, setelah ditimbang amal manusia, dihitung, dihisab, ditimbang, nanti ada namanya fase telaga Kausar. Diberikan minum satu persatu, beliau panggil itu umatku, senang beliau dalam umatnya. Beliau sendiri yang kemudian menyodorkan bejana itu ke mulut setiap umatnya, disambut oleh beliau. Itu termasuk syafaat yang masih beliau dapatkan dari Allah SWT, bisa memberikan minuman bagi umatnya. Dan ternyata tidak semua. Tadi syarat syafaat itu dua. Pertama pasti Allah sudah berikan izin kepada Rasulullah. Yang kedua ada ridhonya Allah terhadap yang diberikan syafaat. Sampai nanti kemudian ada di mana, loh itu kan umatku ya Allah, kenapa aku tidak bisa memberikan minum kepadanya? Oh kamu tidak tahu wahai Muhammad, kalau setelah kematianmu dia merubah ajaranmu, memberikan hal-hal yang baru, membuat hal yang bid'ah dan sebagainya. Oh ternyata terhalang dari syafaat Rasulullah. Tidak berhenti sampai situ Bapak Ibu sekalian. Setelah kemudian fase Kausar tadi, melewati jembatan Sirat, dan Rasul yang pertama kali melewati Sirat itu, jembatan di atas Jahannam itu, untuk bisa masuk surga, kira-kira Rasul itu
sudah layak belum kalau sekarang misalkan kita sudah Rasul duluan masuk surga? Layak sekali dan memang beliau yang paling layak. Tapi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini Rasulullah belum mau memasuki surganya. Menunggu kita semuanya untuk memberikan syafaat. Bahkan sampai sudah nyebrang Sirat itu, sudah sampai nyebrang Sirat, Rasul tidak mau cuma tinggal masuk pintunya, sudah dibukakan lebar semua mau pintu yang manapun silahkan. Beliau tidak mau masuk juga. Masih menunggu di ujung Sirat. Terus apa? Beliau setiap kali ada umatnya nyebrang, beliau sambil Rabbi salim, salim. Beliau sambil gelisah, khawatir, mendoakan setiap umatnya sedang menyeberangi Sirat. Ya Allah selamatkan itu umatku, ya Allah selamatkan itu pernah bersolat kepadaku, ya Allah selamatkan itu. Mereka pernah mencintaiku di dunia, mereka rindu padaku. Beliau pun tidak segera ngambil jatah surganya, menunda itu semua untuk menunggu umatnya satu persatu masuk. Dan nanti beliau masuk dengan penuh rasa bangga. Di dalam hadisnya itu, ana awwalu ahlil jannati wa ana aksaru tabi'in minal anbiya. Nanti dengan rasa bangga, aku ini yang pertama kali masuk surga dengan membawa pengikut yang paling banyak dari para nabi dan rasul yang lain. Jadi nabi itu senang bangga ketika pengikutnya itu terbanyak. Ditunggu satu-satu umatnya kemudian masuk ke surga itu bersama-sama Rasulullah SAW. Jadi bangga nabi itu, minimal Bapak Ibu sekalian. Kita itu hari ini bisa bikin bangga Nabi SAW. Insya Allah gara-gara kita umatnya nambah satu, alhamdulillah. Insya Allah bisa bikin bangga Nabi gara-gara kita beriman itu minimal umatnya nambah satu. Pun rasa ini kita harus tanamkan juga. Ketika kita melihat saudara kita barangkali yang hari ini masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan kemaksiatan, walaupun tetap ada rasa kita tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, kita membenci dosanya, membenci maksiatan, tapi jangan sampai kita kemudian membenci padahal mereka adalah orang beriman. Minimal gara-gara mereka itu umatnya Nabi nambah satu. Jangan sampai kemudian kebencian kita kepada orang beriman itu melebihi, bahkan seperti halnya benci kepada orang kafir. Dan sebaliknya kecintaan kita, mungkin kita berkawan, bersaudara, kecintaannya melebihi kecintaan kita kepada orang beriman. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, tadi kembali kepada dalam Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Termasuk yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Termasuk yang bisa memberikan syafaat adalah Ahlul Quran, para penjaga Al-Quran. Bahkan disampaikan mereka para penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat bagi 40 keluarganya. Masya Allah. Maka ini kesempatan bagi kita yang berharga. Bisa kemudian sama-sama berjuang, bertolabul ilmi, bermajlis, hidup bersama anak-anak penghafal Quran. Maka mari kita gunakan kesempatan ini. Mumpung ada mereka yang kemudian mungkin menginfakkan tadi apa yang telah Allah rizkikan berupa tenaganya, waktunya untuk dengan Quran. Hari ini mungkin kita tidak punya waktu, tidak banyak tenaga untuk dengan Quran, maka kita kemudian hari ini berikan bukan syafaat ya, pertolongan, berikan kemudian support kita. Insya Allah kelak mereka yang kemudian berbalas memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah diantara keutamaan-keutamaan interaksi kita dengan Quran, tadi dari mulai turunnya, masa waktunya, kemudian di antara keutamaan-keutamaannya, maka kita lihat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Allah turunkan Quran di bulan yang terbaik. Allah pilih bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Allah pilih pula di waktu, di hari yang paling utama, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat. Kok kayaknya pas kita hari ini itu sudah Jumat, 17 Ramadan, ya Ramadan juga. Maka mudah-mudahan ini jadi momentum kita memiliki titik balik yang luar biasa khususnya dengan Quran. Di bulan yang terbaik, di hari yang terbaik, di malam yang terbaik, khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dibawa oleh malaikat yang terbaik pemimpinnya para malaikat, gelarnya adalah Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada hamba, kepada manusia yang paling baik pula, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di tempat yang penuh rahmat pula, di tempat yang terbaik, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dengan bahasa yang terbaik pula, bahasa Arab, bahasa yang paling lengkap.
dan diturunkan untuk umat yang terbaik pula. Kuntum khaira ummatin. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menjadi pribadi yang terbaik, kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka syaratnya mutlak hanya satu, tidak boleh lepas dari Al-Quran. Karena kaidahnya menurut para ulama, kullu syai'in yartabitu bil Quran asbahat aziman. Segala sesuatu yang bersinggungan, bersentuhan, berhubungan sedikit pun saja dengan Quran, mau tidak mau, rela atau terpaksa, suka tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, maka apapun yang berhubungan dengan Quran asbahat aziman, menjadi sesuatu yang paling agung, paling mulia, paling utama, paling istimewa. Ramadan ini ternyata menjadi utamanya karena Qur'annya. Lailatul Qadar itu pada malam biasanya sama saja gelap, dingin, tapi menjadi utama karena Quran Allah turunkan pada malam itu. Jumat pun demikian. Hari-harinya ya sebenarnya sama berlalu dengan hari lainnya, tapi menjadi sayyidul ayyam karena Quran Allah turunkan di hari Jumat. Maka Mekah, Madinah sebelum Allah turunkan Quran juga tanah yang tandus. Tidak ada yang mau tinggal di atasnya. Jangankan tinggal, menjajah saja tidak rela. Mau dapat apa jajah Makkah dan Madinah? Tanah yang kering kerontang. Tapi begitu Allah turunkan Quran ke tanah itu, hari ini menjadi tanah yang tidak pernah sepi dari lautan manusia. Menjadi tanah yang bahkan paling mahal di dunia, Makkah dan Madinah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Quran belum bisa merubah hati kita, segelap apa hati kita, setandus apa hati kita, sekeras apa hati kita, sehingga Quran masih belum bisa merubah diri kita, maka pasti ada yang salah dengan diri kita, bukan Qurannya. Quran yang sama, yang dulu menjadi mukjizat, yang bisa menjadikan bangsa umat Islam ini menjadi bangsa yang adidaya, mengalahkan Romawi dan Persia yang menjadi kuasa ketika itu. Bangsa yang sama, Quran yang sama, yang menjadi mukjizat, yang ketika itu bisa meluluhkan hati sekeras Umar bin Khattab. Quran yang sama pula hari ini di tangan kita Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya bisa menjadikan kejayaan umat Islam itu kembali ke dalam diri kita, yang harusnya bisa meluluhkan kekerasan hati kita. Sekeras apa hati kita, segelap apa jangan-jangan hati kita, sampai-sampai Quran saja tidak bisa menaklukkan kekerasan hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada momentum nuzulul Quran ini tadi kita mengilmui bahasa ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kondisi kita hari ini dalam suasana peringatan nuzulul Quran. Kita hayati, kita yakini bahwasanya inilah momentum terbaik kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Insya Allah menjadi tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada ruginya. Insya Allah senantiasa memberikan keuntungan bagi kita. Maka mari kita gunakan minimal sisa-sisa hari kita, 13 hari yang tersisa ini, terkhusus nanti di 10 hari terakhir, kita memiliki intensitas yang lebih tinggi dengan Quran. Minimal dengan membacanya terlebih dulu Bapak Ibu sekalian. Memperbanyak bacaannya, kita tambah mungkin porsi waktunya, kita tambah targetnya. Mudah-mudahan dari sana Allah hadirkan pemahaman. Mudah-mudahan dari sana Allah hadirkan kemudian hikmah yang luar biasa bagi ketenangan hati kita. Allah lembutkan hati kita sehingga bisa merubah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mari kita kembalikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memohon kepada Allah, sejatinya hidayah tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, kita memohon di waktu yang penuh mustajabah ini, di penghujung hari Jumat, di bulan Ramadan, di hari Allah turunkan ayat pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Allah terus kucurkan terus ayat demi ayat selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sampai Nabi wafat, sampai surat terakhir surat Al-Baqarah 281. Itu tidak terputus wahyu Allah berikan secara berangsur-angsur sebagai bentuk kebijaksanaan Allah, sebagai bentuk rahmatnya Allah, karena tahu kalau Allah langsung turunkan satu waktu Quran utuh, bisa jadi tidak kuat kita menerimanya, tidak siap kita menghayatinya. Maka dijadikan peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, sebab demi sebab, supaya kita manusia lebih mudah mencerna setiap limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa firman-Nya. Maka di sini kita bertugas menjaganya, kita bertugas kemudian membacanya supaya itu senantiasa menjadi mukjizat bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ikfina bihalalika an haramika wa aghna fadlika amman siwaka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan sahihatan salihatan nafi'atan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian mungkin yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum jami'an. Sejatinya menjadi nasihat bagi kami pribadi yang mana masih banyak kekurangan tentunya dalam berinteraksi dengan Quran. Maka mari sama-sama menjadi wasilah kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran, terkhusus menjemput keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Astaghfirukum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.